Bagaimana jika semua yang terjadi hari ini, tsunami di Rusia, krisis global, hingga polarisasi sosial sudah ditulis ratusan tahun lalu oleh seorang raja Jawa. Bukan di buku sains, bukan di jurnal ilmiah, tapi di dalam ramalan kuno yang selama ini dianggap mitos. Ramalan Jayabaya, dan yang paling mengerikan, semuanya mulai terbukti. Di tahun 2025, bayangkan sebuah ramalan dari abad ke-12 yang tiba-tiba terasa seperti berita utama hari ini. Di tengah hiruk-pikuk zaman modern yang dipenuhi kecanggihan teknologi, satelit, dan kecerdasan buatan, ada sesuatu yang aneh bahkan mengguncang yang kembali menyeruak dari lembaran tua sejarah Nusantara. Ramalan Jayabaya. Nama yang mungkin dulu hanya muncul di buku pelajaran sejarah atau dilirik sekilas oleh para pecinta budaya Jawa. Namun kini, tahun 2025 ketika bencana-bencana alam, konflik global, dan pergolakan sosial semakin nyata, ramalan-ramalan kuno dari Raja Kediri ini kembali jadi perbincangan hangat. Bukan hanya di forum metafisika atau komunitas spiritual, tapi juga di ruang-ruang diskusi akademik dan trending topik media sosial. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah Jayabaya benar-benar meramalkan zaman kita? Atau semua ini hanya kebetulan yang terlalu pas untuk diabaikan? Ramalan Jayabaya telah lama dikenal sebagai salah satu peninggalan spiritual dan intelektual paling menggetarkan dari masa lampau Nusantara. Dikenal sebagai Raja Kediri pada abad ke-12, Jayabaya bukan hanya memerintah, tapi juga dihormati sebagai seorang rishi, seorang suci atau bijak. Dalam karya-karyanya, terutama dalam kitab Jangka Jayabaya, ia meramalkan berbagai peristiwa besar yang akan menimpa tanah Jawa. Ramalan-ramalan ini mencakup perubahan iklim, penjajahan, kedatangan orang asing, hingga kerusuhan dan kehancuran moral bangsa. Namun yang paling mencengangkan, ramalan Jayabaya tidak hanya berhenti di masa kolonial. Ea baik Karasol zaman Kalabendu, zaman kehancuran moral, teknologi menguasai manusia, dan alam menunjukkan murkanya. Ramalan ini terasa seolah membisikkan kenyataan 2025. Pandemi global baru, cuaca ekstrem, tsunami Rusia yang viral itu, hingga kecemasan sosial yang makin tak terkendali. Beberapa ahli menyebut fenomena Jayabaya ini sebagai kode sejarah. Maksudnya, bahwa dalam setiap siklus sejarah, selalu ada pola berulang. Jayabaya, melalui pengetahuan yang mungkin belum bisa dijelaskan sepenuhnya secara rasional, mampu melihat pola-pola ini dan menuliskannya dalam bentuk simbolik. Lihatlah bagaimana ia meramalkan bahwa orang berkulit putih akan datang dari utara dan berkuasa di tanah Jawa. Banyak yang mengartikan ini sebagai kedatangan bangsa Belanda. Tapi di tahun 2025, interpretasi menjadi lebih luas. Mungkinkah ini juga mengacu pada dominasi budaya Barat dalam bentuk algoritma, kecerdasan buatan, bahkan dominasi ekonomi digital global? Belum lagi ramalan tentang bumi berguncang dan langit berubah warna. Di era perubahan iklim ekstrem dan aktivitas seismik global yang meningkat, termasuk tsunami yang menghantam wilayah Rusia secara tak terduga, kata-kata Jayabaya kembali menggema seperti peringatan dari zaman lampau yang terlupakan. Namun bukan hanya bencana yang diramalkan Jayabaya, ia juga bicara tentang kebangkitan, tentang datangnya Satria Piningit, sang penyelamat atau pemimpin spiritual yang akan memulihkan kejayaan tanah Jawa di masa kini. Nama Satria Piningit sering dihubungkan dengan tokoh-tokoh misterius, pemimpin visioner, atau bahkan gerakan sosial yang mencoba membangun kembali jati diri Nusantara. Tapi siapa sesungguhnya Satria Piningit ini? Banyak yang menghubungkannya dengan tokoh muda yang akan bangkit dari tengah kekacauan sosial, membawa pesan moral dan spiritual yang baru. Ada pula yang melihatnya sebagai bentuk kolektif, kebangkitan kesadaran masyarakat Indonesia yang mulai lelah dengan politik kotor dan kembali mencari nilai-nilai luhur leluhur mereka. Pertanyaannya, apakah kita sedang hidup di era kebangkitan itu? Atau kita masih terjebak dalam siklus kehancuran yang belum usai? Hal yang paling menarik dari ramalan Jayabaya adalah bagaimana ia terus hidup di tengah masyarakat. Berbeda dari ramalan-ramalan kuno lain yang hanya disimpan dalam museum atau buku akademik, Jangka Jayabaya tetap beredar, dibaca, ditafsirkan, dan bahkan jadi inspirasi gerakan spiritual hingga politik. Dalam budaya Jawa, keberadaan Jayabaya bukan sekadar simbol nostalgia, tapi sumber tafsir terhadap dunia yang terus berubah. Di tahun 2025 ini, ketika dunia begitu cepat, begitu rumit, dan begitu rawan, masyarakat mencari makna dan Jayabaya kembali menawarkan narasi yang berbeda. Narasi tentang siklus, karma, dan harapan akan keseimbangan baru. Ini adalah warisan yang tak bisa dianggap enteng, terutama ketika sebagian besar dunia justru kehilangan narasi besar yang menyatukan sejarah, spiritualitas, dan visi masa depan. Fakta bahwa sebagian besar ramalan Jayabaya masih relevan hari ini
bukan hanya soal kebetulan. Ada lapisan-lapisan pemahaman yang belum sepenuhnya tersingkap. Misalnya, bagaimana Jayabaya bisa memprediksi kerusakan moral generasi muda. Dalam naskah kuno, ia menuliskan bahwa anak melawan orang tua, orang pintar dikucilkan, dan kebenaran menjadi abu-abu. Ini bukan sekadar peringatan moral. Ini realitas hari ini, ketika nilai-nilai sosial tercerai-berai dan disinformasi menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Jayabaya seolah menyadari bahwa kehancuran terbesar bukan datang dari senjata atau bencana alam, tapi dari rusaknya nilai. Dan mungkin, dalam konteks ini, pesan terbesarnya adalah, jika manusia tak kembali ke akar moral dan spiritualnya, maka teknologi dan kemajuan hanya akan mempercepat kehancuran, bukan membawa pencerahan. Jika kita lihat lebih jauh, 2025 bukan hanya tahun penuh tantangan, tapi juga titik balik. Di tengah isu perubahan iklim, krisis kepercayaan terhadap institusi, dan instabilitas geopolitik, banyak bangsa mulai melihat ke masa lalu untuk mencari petunjuk masa depan. Di Indonesia, warisan seperti Jayabaya tidak boleh hanya jadi simbol budaya. Ia harus jadi jendela cara untuk membaca dunia hari ini dengan kearifan masa lalu. Jayabaya bukan nabi, tapi ia menyuarakan sesuatu yang melampaui zamannya. Ramalannya menjadi cermin, dan kini cermin itu menunjukkan wajah kita sendiri, gamang, gelisah. Namun masih punya harapan jika kita berani membuka mata. Dan saat layar masa kini menampilkan angka-angka statistik bencana, grafik ekonomi, serta konflik geopolitik global yang terus mendidih, tak sedikit yang mulai menghubungkan kembali dalam keraguan maupun keyakinan tentang apa yang dulu telah dikatakan oleh Jayabaya. Di tengah masyarakat digital yang rasional, prediksi-prediksi dari abad ke-12 itu tidak hilang begitu saja. Justru, mereka muncul di forum-forum diskusi podcast misteri. Bahkan dalam investigasi ilmiah yang mencoba mengurai apakah ini semua sekadar kebetulan atau memang rekaman takdir yang terencana. Salah satu bagian ramalan menyebut tentang bangsa yang akan hancur 2 kali sebelum bersatu dalam luka. Banyak yang menghubungkannya dengan jatuh bangunnya Indonesia dari masa penjajahan, krisis 1998, hingga turbulensi sosial politik yang menguat saat ini. Ada pula potongan yang menyebut pulau yang terpecah tapi digerakkan oleh suara dari langit, yang dipercaya menggambarkan era teknologi digital, media sosial, dan kekuatan informasi yang membentuk peradaban hari ini. Namun, yang paling mencengangkan adalah frasa, air naik menelan daratan, angin memukul gunung, api menyala di langit utara. Kalimat itu tiba-tiba menjadi viral di tahun 2025, tepat ketika tsunami dahsyat menghantam kawasan timur jauh Rusia, sebuah bencana alam yang tidak hanya mengejutkan secara ilmiah, tetapi juga menimbulkan spekulasi luas dari netizen Indonesia. Apakah ini bagian dari ramalan Jayabaya yang selama ini dianggap mitos? Tak sedikit yang mulai menyelidiki, menelaah ulang naskah-naskah kuno, menghubungkan titik-titik kecil dalam sejarah yang selama ini tak pernah disatukan. Dan lebih jauh lagi, mereka mulai bertanya, jika Jayabaya telah benar dalam memprediksi bencana, maka apakah nubuat tentang raja yang kembali dari timur untuk menata dunia yang hancur akan segera terwujud? Disinilah letak ketakutan dan harapan bercampur menjadi satu. Sebab Jayabaya tak hanya meramalkan kehancuran, tetapi juga kelahiran kembali. Ia berbicara tentang seorang pemimpin sejati yang akan muncul bukan dari istana, tapi dari rakyat biasa, seseorang yang akan menggantikan tatanan lama dengan nilai-nilai baru. Di tengah kegaduhan politik, kesenjangan sosial, dan krisis identitas bangsa, banyak yang mulai mencari-cari siapa gerangan yang cocok dengan sosok ini. Apakah seorang pemuda yang belum dikenal? Seorang cendekia dari timur Indonesia? Atau jangan-jangan seseorang yang saat ini sedang diremehkan oleh sistem, tapi akan menjadi juru selamat di masa depan? Semua pertanyaan ini menggantung di antara nalar dan spiritualitas, di antara skeptisisme dan keyakinan. Narasi Jayabaya bukanlah sekadar puisi kuno atau legenda yang tersimpan dalam lemari perpustakaan. Ia telah menjadi refleksi dari trauma dan harapan bangsa ini. Dan dalam dunia modern yang tak lagi percaya pada magis, justru ramalan-ramalan seperti inilah yang menyelinap dan hidup di tengah kekosongan makna. Ramalan Jayabaya seolah menjadi pelengkap dari apa yang tak mampu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Mungkin bukan tentang ramalan yang akurat secara literal, tetapi tentang bagaimana masyarakat mencoba memahami kekacauan melalui kacamata kultural yang telah diwariskan leluhur. Dan selama dunia ini terus dilanda ketidakpastian, Jayabaya akan selalu menjadi sosok yang dicari kembali. Dalam naskahnya yang usang, dalam bisik-bisik para tetua, dan dalam algoritma pencarian YouTube yang membawa kita ke video-video berjudul "Apakah Ramalan Jayabaya tentang 2025 terbukti?" Kesimpulannya, ketika dunia modern bertabrakan dengan nubuat kuno, yang muncul bukan hanya perdebatan, tapi perenungan mendalam. Siapa kita sebenarnya?
Kemana kita menuju? Dan apakah ramalan-ramalan kuno seperti Jayabaya benar-benar cuma dongeng masa lalu? Atau sebenarnya pesan dari masa lampau untuk zaman ini? Ketika tsunami terjadi di belahan dunia yang tak biasa, ketika langit berubah warna karena badai debu dan polusi, ketika kepercayaan pada sistem global mulai runtuh, ramalan Jayabaya terdengar bukan seperti cerita mistik, tapi laporan masa depan yang tertunda. Dunia sedang berubah, dan mungkin saatnya kita mendengar kembali suara dari masa lalu. Jika Anda merasa ramalan Jayabaya bukan sekadar cerita lama, jika Anda percaya bahwa masa lalu menyimpan kunci masa depan, maka sebarkan video ini. Mari gali lebih dalam warisan leluhur kita. Bukan untuk takut, tapi untuk sadar. Subscribe untuk konten sejarah yang membuka mata dan pikiran. Karena masa depan kadang bisa dibaca dari kitab kuno yang hampir terlupakan.